Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran Web Programming 3. Kali ini kita akan membahas tentang halaman pengambilan dan pengembalian buku. Nah, di sini untuk halaman pengembalian dan pengambilan dan pengembalian buku, yang pada intinya kita akan membahas tentang pengolahan data booking ya menjadi pinjam yang sebelumnya, kemudian menampilkan detail booking buku serta mengolah data pinjam menjadi kembali. Ya. Kemudian di sini akan ada dua peranan user, yaitu anggota ya untuk yang bookingnya, kemudian admin yang melakukan proses perubahan dari booking menjadi pinjam gitu ya. Dan nanti admin yang akan melakukan proses editingnya atau merubah statusnya gitu ya. Dari sini pertama kita mengedit controller admin yang sebelumnya sudah pernah dibuat, yang mana nanti controller ini akan ada penambahan beberapa script, diantaranya di function index ini ya ada get limit buku nantinya. Nah, nanti kalian lihat di function admin yang kalian sudah buat mana yang belum masuk ke function index gitu ya di controller admin. Coba kita buka dulu controller adminnya. Nah, ini controller admin sebelumnya hanya segini gitu ya. Nah, nanti kalian tambahkan, di sini kan ada baru cek login, nanti ada cek user. Nah, kemudian ini ada beberapa tambahan lagi. Nah, kalian cek dengan sangat teliti, kemudian masukkan ya coding yang belum ada di controller admin, terutama di function index nih, ya sangat banyak. Nah, ini tambahan ya coding di controller admin pada function index ada untuk mengupdate stok dan di booking pada tabel buku serta menghapus otomatis data booking yang sudah lewat dari 2 hari. Jadi kalau kita hanya ngebooking ya tapi tidak menyelesaikan peminjamannya, berarti otomatis akan dihapus dari list ya, list bookingnya. Kemudian pada model buku di sini dirubah menjadi get limit buku ya. Kemudian selanjutnya setelah kita masukkan yang tadi tambahan function index, pada model buku tambahkan function get limit buku. Ya, kita buka dulu ya pada model buku. Nah, di sini tambahkan function get limit buku. Nah, seperti ini ya, get limit buku, tambahkan coding ini dash ya, this db limit 5. Seperti ini. Lalu tambahkan return this db get buku ya. Di baris baru. Get buku. Ya,
Ya, return this db get buku. Nah, kalau model bukunya sudah diedit ya, ini kan hanya 2 baris saja ya, seperti tampilan ini. Nah, ini. Lalu selanjutnya kita buat menu transaksi. Ya, kita buat menu transaksinya di project pustaka bookingnya. Kita buka file sidebar-nya dulu nih. Berarti sudah pernah dibuat sebelumnya di web 2, di application, view, template, sidebar. Ya, kita buka. View, template, lalu sidebar. Nah, ini. Nah, kita lihat apa yang diperintahkan untuk sidebar-nya. Nah, kalian tambahkan di bagian menu heading ini ya. Berarti nanti di menu sampingnya itu akan nambah menu nih. Di mana nambahinnya? Ya, di divider ya, di bawahnya divider kalian tambahkan. Nah, di sini nih. Ya. Di sini kalian tambahkan nih. Ini saya kasih space. Nah, ini di bawahnya divider MT3 ya. Kalian tambahin. Nih, kita lihat lagi supaya nggak salah. Nih. Tuh ya. Ada data anggota gitu ya. Kita lihat lagi di bawahnya data anggota. Nah, data anggota. Oh, di sini. Maaf, saya salah tempat. Bukan di sini. Karena sangat banyak kembar ya, kembar divider MT3-nya. Saya naikkan lagi. Nah, di sini di bawahnya data anggota. Ya, di bawahnya data anggota. Nah, kalian tambahkan nih yang di kotak merah ini saja ya. Tambahkan coding untuk penambahan menu yang ada di samping. Nanti hasilnya akan seperti ini nih. Nah, ada tambahan data peminjaman sama data booking. Ya. Nah, di sini untuk melihat hasil yang tadi ya, yang di sidebar, kalian buka di browser ya, pustaka bookingnya, jalankan dulu seperti ini. Nah, nanti di URL-nya di sini kalian tambahkan untuk yang autentifikasi ya. Nah, di sini nih. Nah, ini login admin ya. Kita tes dulu. Saya akan coba login sebagai admin dulu ya. Saya punya 2 user, ada admin dan user biasa atau anggota. Nah, saya coba untuk yang adminnya, apakah berhasil masuk atau tidak gitu ya. Saya klik masuk. Nah, ini berhasil ya, ada data peminjaman dan data booking di sini. Ya, karena yang berhak mengakses halaman ini hanya admin ya, administrator. Nah, sekarang saya coba login pakai member. Ya, misalkan pakai member biasa. Bukan admin ya. Nah, ini apa yang akan terjadi kalau misalkan dia bukan admin. Nah, akses tidak diizinkan ya. Artinya kita tidak boleh masuk si user biasa itu ke halaman admin tadi. Ya, jadi langsung diarahkan ke home ya, ke halaman booking home-nya ini nih. Ke halaman katalog buku. Karena di sini di codingnya sendiri ya, ketika kita tidak diizinkan ya pada check user. Nah, check user ini ada di mana? Ada di pustaka helper. Nah, di pustaka helper ini ada function check user. Nah, di sini ketika kita role ID-nya bukan 1 nih ya. Nah, ini jika role ID-nya bukan 1 atau admin, maka akan keluar pesan atau alert akses tidak diizinkan ya. Kemudian akan di redirect ke home ya, sesuai yang tadi. Akan dipindahkan halamannya ke halaman home atau halaman katalog buku dengan posisi si member tersebut sudah login tadi gitu ya. Dengan posisi seperti ini. Nah, ini kondisi si member tadi login. Karena ketika login di halaman autentifikasi tadi tidak bisa, karena aksesnya bukan admin, maka dialihkan ke halaman home. Gitu ya. Nah, itu bedanya kalau kita login sebagai admin dan sebagai member biasa. Nah, selanjutnya, nah ini yang tadi ya,
halamannya akan tampil seperti ini menunya. Selanjutnya kita membuat halaman booking, ya. Karena di sidebar ini ada controller pinjam, kemudian dengan function daftar booking. Jadi kita memanggil controller pinjam dengan function daftar booking, ya. Kita lihat dulu di codingnya, di controller pinjam, ya, ada apa tidak di sini? Oh, berarti tidak ada, ya. Kemudian nanti ada function daftar booking. Nah, berarti kita buat dulu kontrolernya, gitu ya. Nah, di sini buat controller pinjam. Pastikan awalnya adalah huruf besar. Pinjam titik PHP. Nah, kalau sudah, nanti kalian buat, nah ini yang bawah, untuk function daftar bookingnya, tapi nanti kalian mulai dari sini semua. Ya, kalian mulai dari atas, terus sampai dengan membuat function daftar booking, nah sampai sini, ya. Nah, nanti baru kita lanjutkan membuat view-nya. Nah, kita buat controllernya dulu dengan function daftar booking. Nah, ini controller pinjam ya dengan penambahan function daftar bookingnya. Nah, di sini pada controller pinjam ya, untuk model yang nanti diakses itu ada model buku, model user, dan model pinjam. Jadi ada 3 model nanti yang akan dipakai oleh controller pinjam. Nah, untuk function daftar booking sendiri, fungsinya apa? Dia nanti akan mengirim ya. Apa saja yang dikirim, di sini ada judul, user, serta data bookingnya. Yang juga nanti akan memanggil view daftar booking ya. Jadi function daftar booking ini akan mencakup ini semua. Nah, untuk daftar booking sendiri itu belum dibuat ya view-nya. Nah, kita buat di views, lalu di booking, lalu namanya daftar strip booking titik PHP. Nah, kita masukkan dulu di views booking, ya, kita buat new file daftar booking titik PHP. Nah, kalau sudah, nanti ya view-nya yang ini kalian buat. Ya, nanti kita lihat hasil akhirnya apakah akan seperti ini keluarnya gitu ya. Nah, ini halaman daftar booking ya yang tadi kita sudah buat sebelumnya. Untuk melihat list yang kita booking. Nah, sekarang kita coba cek apakah tampilannya sesuai dengan ini gitu ya. Ini secara view. Nah, kalian buka pustaka bookingnya lagi di browser, lalu login sebagai member. Login sebagai member, kemudian kalian coba pinjam buku ya. Buku yang mana saja, misalkan ini saya booking. Nah, masuk, klik ya, booking satu bukunya ini. Kalau sudah ada di view tampilan seperti ini, lalu kalian selesaikan booking. Oke, sudah tampil ya buku yang ingin Anda pinjam adalah sebagai berikut listnya, gitu ya. Nah, kalau sudah, kita cek ya, apakah data booking ini masuk atau tidak ke administrator. Nah, kita logout, ya logout. Nah, sekarang seperti tadi kita mau ngecek halaman admin, kalian login sebagai admin sekarang. Ya, jangan sebagai member. Artinya sebagai pengelola perpustakaannya gitu ya. Nah, masuk, kita lihat di data booking. Nah, ini ada ya tadi ya. Ada ID bookingnya, ada tanggal bookingnya, ID user ya, user yang login, membernya, ada tombol pinjam, ya, ada dendanya sudah ditetapkan 5.000 dan juga lama pinjamnya ya, ditetapkan 3 hari. Nah, di sini ya sesuai tampilan ya, 3 tombol ID,
refresh, dan pinjam. Ketiga tombol ini belum bisa digunakan ya. Kalau kita coba klik, misalkan ID booking. Nah ini nggak ada. Ini menuju kemana? Ke booking detail nih. Ya berarti kita harus buat function booking detail di controller pinjam. Ya, karena belum ada. Kemudian klik pinjam juga belum ada. Kita harus buat function pinjam act di controller pinjam tuh, ya. Belum ada juga. Ini harus kita buat nih function ini. Lalu refresh ya untuk merefresh halamannya gitu ya. Halaman daftar booking. Nah, sekarang sesuai tadi yang saya jelaskan, ID booking menuju ke booking detail, berarti kita harus buat dulu ya. Harus buat dulu booking detailnya. Nah, ini. Ya. Kita buat booking detailnya di controller pinjam. Berarti kalian menuju ke controller pinjam. Nah, ini. Nah, di sini kalian tambahkan nah ini ya, booking detail. Sesuai dengan function yang diminta, booking detail. Nah, baru kalian masukkan nih, ya, coding booking detailnya ke function tadi. Nah, ini function booking detailnya. Selanjutnya, karena di sini dia memanggil ya, meload view, memanggil tampilan view booking detail. Karena ini kan baru functionnya yang kita buat. Kita harus buat juga view-nya nih, view booking detail. Karena di sini memanggil view juga nih tuh, ya, view untuk booking detail. Nah, kalian buat view-nya ya. Jangan lupa di booking. Nah, lalu buat filenya booking strip detail.php. Kita buat view-nya di booking ya. Kita bikin filenya booking detail. Nah, seperti ini. Nah, nanti view-nya dibuat seperti ini ya. Nah, ini tampilan view-nya. Nah, nanti baru kita tes nih. Tampilannya seperti ini enggak gitu ya. Booking detail sudah kita masukkan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk melihat hasil ya, apakah halaman booking detail ini nampil atau enggak. Nah, kalian buka kembali yang tadi ya, pustaka booking yang tadi, yang ini ketika diklik masih page not found awalnya. Nah, sekarang kita coba. Kalian klik ID bookingnya, tampil ya, tampil booking detailnya atau informasi secara detail tentang booking kalian. Dari mulai nama anggotanya, kemudian ID bookingnya, sampai dengan buku yang di booking gitu ya, lengkap tampil semua. Nah, kalau diklik kembali, nah dia nampil ke sini lagi. Nah, selanjutnya ID booking sudah sekarang ke pinjam X ya, pinjam X. Berarti kalau pinjam X itu hubungannya dengan ini nih, aksi pinjam ya. Masih di controller pinjam ya. Kita buat function pinjam X. Masuk ke sini, controller pinjam. Kita masukkan function baru. Public function pinjam X. Jangan lupa ya, kurung kurawal. Nah, kalau sudah kalian lihat kembali codingnya. Nah, ini dimasukkan nih, ini ada berhubungan dengan tombol pinjam nih. Ya, nanti tanggal kembalinya ya ditentukan nih otomatis dari sistem. Jadi 3 hari setelah tanggal pinjam yang sudah di booking. Nah, kita masukkan coding pinjam X.
Nah, ini function pinjam X ya, sudah kita masukkan yang nanti akan berhubungan dengan tombol atau aksi pinjam ya, yang ada di sini. Nah, ini belum bisa klik. Kenapa? Kalau kita klik nanti dia akan blank, putih biasa. Karena view-nya belum kita buat. Ya, ini kan baru kita buat hanya function-nya saja nih. Function pinjam X. Berarti selanjutnya kita harus buat view-nya dulu, view untuk yang pinjam. Ya, kita lihat di sini selanjutnya. Nah, ini kita buat halaman data peminjaman ya. Nah, fungsi indeks di sini kita tambahkan. Ya, tadi indeks di controller pinjam belum ada isinya. Kita buka indeksnya. Nah, ini masih kosong. Kalian tambahkan codingnya di sini. Ya, di function index. Nah, ini. Ya, masukkan coding untuk yang function indexnya. Function index sudah dimasukkan. Selanjutnya, nah, di sini ada pemanggilan view nantinya. View data pinjam. Kita buat dulu di view pinjam, lalu masukkan coding data pinjam ini. Kita buka dulu view-nya. Nah, di sini belum ada pinjam ya. Kita buat dulu foldernya. Pinjam. Lalu di dalam pinjam buat file data pinjam .php. Ya, data pinjam .php. Nah, kalian masukkan nih untuk view-nya ya, nanti biar kita bisa melihat nih. Biar kita bisa melihat hasil pinjamnya. Nah, ini coding view data pinjamnya ya. Yang nanti kita ketika klik pinjam kita bisa lihat nih view-nya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat hasilnya ketika kita klik pinjam nih. Ya. Klik pinjam. Nah, ini data pinjamnya ada tampil. Ya. Dengan nomor pinjamnya sudah ada, tanggal pinjamnya hari ini, user yang meminjam, ID bukunya, tanggal kembalinya tanggal 20, 3 hari dari tanggal pinjam. Ya. Nah, tanggal pengembalian berarti ketika kalian mengembalikan tuh tanggal berapa. Misalkan yang seharusnya tanggal 20, mau kalian kembalikan tanggal 17 boleh. Gitu ya. Nah, terus lalu di sini ada status pinjam. Statusnya ini bisa dirubah ya. Statusnya ini bisa dirubah ketika kita klik ini. Nah, ini harus kita buat dulu codingnya ya. Kita buat dulu codingnya. Perubahan status dari pinjam menjadi kembali. Nah, ini ada function ubah status di controller pinjam. Ya, function ubah status. Kita masuk ke controller pinjam. Lalu kita buat function ubah status. Ya, function ubah status. Nah, kalau sudah dibuat functionnya, masukin nih. Untuk kita merubah nanti dari yang statusnya di sini pinjam menjadi kembali. Nah, ini function ubah statusnya sudah dimasukkan ke controller pinjam. Nah, selanjutnya kita lihat ya. Kita lihat di browser, kita klik ubah. Nah, statusnya kembali ya. Statusnya sudah kembali. Kalau kita klik data peminjaman, ya. Nah, ini. Kemudian klik data booking sudah tidak ada ya. Nah, data kepeminjaman, ini statusnya sudah kembali gitu ya. Berarti yang seharusnya tadinya pinjam gitu ya. Nah, yang ada di sini ternyata sudah berubah menjadi kembali ya. Kita rubah statusnya di sini tuh. Dan tidak bisa
kutak-atik lagi. Kalau sudah ditentukan sama adminnya berarti bukunya dikembalikan. Nah gitu. Jadi untuk pembahasan kali ini sampai dengan sini gitu ya. Dari mulai kita booking pertama sampai dengan kita ubah statusnya dari pinjam menjadi kembali. Nah ini mungkin yang dapat saya sampaikan ke kalian ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari awal booking tadi gitu ya. Kemudian kita bisa lihat detailnya sampai dengan data peminjaman terakhir tadi gitu. Bisa kalian ikuti dan kalian cermati dengan baik. Supaya nanti ketika kalian mengerjakan tidak terjadi kendala sedikit pun. Mungkin saya rasa cukup dari saya penyampaiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.